Pada larut malam tanggal 1 Oktober, Iran meluncurkan serangan rudal tunggal terbesar terhadap Israel dalam sejarah. Sebagai bagian dari operasi True Promise 2, Teheran meluncurkan lebih dari 180 rudal balistik menghantam beberapa pangkalan Israel. Israel segera bersumpah untuk memberikan tanggapan yang keras. Namun, ada banyak indikasi bahwa seluruh eskalasi tersebut dikalibrasi untuk menjaga agar pertukaran tetap terkendali. Namun sebelum kita membicarakannya, mari kita kembalikan semuanya ke dalam kronologi dengan berbagai peristiwa yang berubah dengan sangat cepat. Pada Senin malam, tentara Israel melakukan penyerbuan ke wilayah Lebanon. Meskipun cakupannya terbatas untuk saat ini, peristiwa tersebut menandai dimulainya perang Israel lainnya di Lebanon. Hanya saja kali ini targetnya bukan negara Lebanon, melainkan milisi Syiah yang sangat kuat, Hizbullah. Seperti yang dilaporkan dalam episode Good Times, Bad Times sebelumnya yang dapat dirujuk untuk informasi lebih lanjut, langkah Israel didahului oleh kampanye udara besar-besaran yang bertujuan untuk mempersiapkan medan bagi serangan. Akibatnya, kepemimpinan Hizbullah hancur dengan pemimpin kelompok itu, Hasan Nasrallah, terbunuh bersama 9 komandan tinggi lainnya. 2 bulan sebelumnya, komandan milisi pro-Iran lainnya, Hamas, Ismail Haniyeh, juga terbunuh. Kematian 2 pemimpin poros perlawanan, Nasrallah di Beirut dan Haniyeh di Teheran, menjadi alasan resmi serangan oleh Republik Islam Iran yang terjadi pada Selasa malam. Sekitar pukul 7 malam waktu setempat, ratusan rudal balistik yang ditembakkan dari Iran terbang di atas Israel. Belakangan diketahui bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran telah meluncurkan sekitar 180 rudal balistik, termasuk rudal balistik Emad dan Ghadar. Teheran juga mengklaim telah meluncurkan rudal balistik hipersonik jarak menengah produksi dalam negeri, Fatah 2, untuk pertama kalinya. Target Iran, menurut Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh, adalah pusat militer, operasional, dan intelijen Israel, serta penghancuran sistem pencegat rudal balistik Arrow 2 dan Arrow 3 milik Israel. Iran menyerang pangkalan Nevatim, tempat F-35 Israel bermarkas, serta pangkalan Hadzerim dan Tel Nov, dan lain-lain. Meskipun demikian, Israel kemungkinan besar menerbangkan semua F-35 mereka saat serangan itu. Rekaman itu juga menunjukkan serangan di dekat markas besar Badan Intelijen Israel, Mossad. Serangan Iran lebih besar dari serangan pada bulan April ketika 120 rudal menghantam Israel dari arah timur. Tel Aviv melaporkan bahwa mereka berhasil mencegat sebagian besar roket yang dibantu oleh sekutu Amerika. Amerika menempatkan pasukan yang sangat signifikan di 3 perairan di wilayah tersebut. Di Mediterania Timur, per 1 Oktober terdapat 7 kapal Amerika, termasuk USS Cole, USS Arleigh Burke, dan USS Wasp, serta 1 kapal pendarat Inggris RFA Lime Boy. Di Laut Merah terdapat 5 kapal, termasuk USS Frank E. Patterson Jr. atau USS Stockdale. Pasukan besar Amerika Serikat Inggris yang terdiri dari 6 kapal juga dikerahkan di Teluk Persia, termasuk USS Oaken dan HMS Lancaster. Sementara itu, kelompok penyerang kapal induk USS Abraham Lincoln bersiaga di Teluk Oman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat mengumumkan pembalasan keras yang akan datang atas serangan Iran dengan mengatakan bahwa Iran telah membuat kesalahan besar dan akan membayarnya. Namun hingga video ini dibuat, Tel Aviv belum mengambil tindakan yang mungkin akan terjadi dalam beberapa jam atau hari mendatang. Akankah kita sekarang melihat serangan Israel yang menghancurkan Iran? Iran memiliki pertahanan anti pesawat yang kurang kuat dan tidak dapat mengandalkan dukungan siapapun sebagaimana Israel dapat mengandalkan Amerika. Lalu, mengapa meskipun gambar-gambar spektakuler yang kita saksikan di layar, ada indikasi bahwa pertukaran itu tetap terjadi dalam kerangka tertentu di mana kedua belah pihak seolah-olah menuliskannya ke dalam kalkulasi biaya? Hal ini dan banyak lagi tentang serangan Israel di Lebanon dalam laporan khusus Good Times, Bad Times kali ini. Dalam upaya menilai dinamika berbagai peristiwa, mustahil untuk tidak kembali ke serangan Iran pada bulan April terhadap Israel yang memberikan titik acuan penting dalam konteks ini. Serangan itu, meskipun berskala lebih kecil, merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada saat itu, Iran menembakkan sekitar 300 roket dan pesawat nirawak ke Israel, menyusul serangan Israel terhadap pos diplomatik di Damaskus yang menewaskan 7 perwira Korps Garda Revolusi Islam Iran. Meskipun berskala besar, Israel dengan bantuan Amerika Serikat menangani serangan itu dengan cukup mudah saat itu. Sebagian karena Iran telah memperingatkan Amerika 72 jam sebelum serangan bahwa serangan itu akan datang dan dengan demikian memberi Israel waktu untuk mempersiapkan serangan itu. Kali ini bertentangan dengan penampilannya, situasinya sangat mirip, kecuali taruhannya meningkat, karena Iran tidak lagi menanggapi pembunuhan 7 perwira korps, tetapi pembunuhan 2 pemimpin organisasi perlawanan poros utama pro-Iran di wilayah tersebut, serta fakta serangan Israel ke wilayah Libanon. Sesuai dengan logika eskalasi, Teheran juga menaikkan taruhannya dengan menambah jumlah rudal balistik yang lebih sulit dicegat dari 120 menjadi 180. Teheran juga memperpendek periode peringatan untuk serangan tersebut dengan kembali memberitahu pihak Amerika, tetapi kali ini hanya memberi mereka waktu beberapa jam untuk bersiap. Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan peretasan paralel terhadap pasukan siber IDF. Namun, peringatan singkat pun sudah cukup untuk menghindari jatuhnya korban. Selain kerusakan kecil pada pangkalan seperti pangkalan Nevadim ini, Israel selamat dari serangan itu tanpa cedera yang mengejutkan mengingat skala serangan dan fakta bahwa roket hanya butuh waktu 15 menit untuk terbang dari Iran ke Israel. Satu warga Palestina dilaporkan tewas ketika modul propulsi roket jatuh menimpanya. Jadi, dapatkah kita mengharapkan Israel melancarkan serangan balik besar-besaran terhadap Iran? Meskipun sikap ofensif Tel Aviv sudah dikenal di seluruh dunia, dinamika kejadian menunjukkan pembalasan yang cukup terencana. Ingatlah bahwa pada bulan April, Netanyahu juga mengumumkan tanggapan yang keras, tetapi Angkatan Udara Israel hanya melakukan serangan presisi terhadap sistem pertahanan udara S-300 di Isfahan, salah satu pangkalan utama Iran. Meskipun serangan ini lebih kecil daripada serangan Iran, serangan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan Israel untuk menyerang lokasi-lokasi strategis, termasuk yang terkait dengan program nuklir Iran, tanpa meningkatkan konflik menjadi perang skala penuh. Dalam variasi permainan kucing dan tikus yang berdarah ini, tujuannya adalah mempertahankan tingkat eskalasi tertentu tanpa melangkah terlalu jauh. Israel telah melakukan serangan selama berbulan-bulan, sementara Iran untuk menyelamatkan muka, baik di antara kelompoknya sendiri, para pendukung dan pejuang poros perlawanan, maupun di antara para pemimpin poros kejahatan, harus menanggapi kerusakan yang telah ditimbulkan Israel terhadap sekutu-sekutunya. Namun anehnya, serangan dahsyat Iran hampir tidak menimbulkan kerusakan apapun terhadap Israel. Atau mungkin itu tujuannya? Dalam materi Good Times, Bad Times sebelumnya disebutkan bahwa keterlibatan Iran dalam perang itu tidak mungkin. Dan secara harfiah selama unggahan tersebut, Iran memulai rentetan rudal yang menarik reaksi cepat dari beberapa pemirsa. Namun, serangan rudal Oktober seperti yang terjadi pada bulan April sulit disamakan dengan keterlibatan penuh Iran dalam perang, tetapi lebih merupakan upaya untuk tetap berada dalam perang produksi yang meningkat dengan Israel. Meskipun ini masih mengancam wabah yang lebih luas, tampaknya hal ini masih dapat dikendalikan untuk saat ini. Terlebih lagi karena Iran mengalami kerugian dalam pertukaran jarak jauh secara geografis. Sistem kedirgantaraan dan misilnya kalah dengan teknologi militer tercanggih yang tersedia bagi negara Yahudi tersebut. Belum lagi Angkatan Laut Amerika Serikat yang perkasa ditempatkan di dekatnya, di Teluk Persia dan di wilayah yang lebih luas, siap mendukung kampanye Israel. Bukan tanpa alasan, Kepala Staf Herzi Halevi mengatakan, kami memiliki kemampuan untuk mencapai dan menyerang di mana saja di Timur Tengah dan musuh-musuh kami yang belum memahami hal ini akan segera memahaminya. Ini bukan gertakan, namun Iran menimbulkan risiko yang jauh lebih berbahaya dalam operasi darat klasik yang berarti perang de facto. Tak perlu dikatakan lagi, Israel tidak tertarik dengan skenario seperti itu, terutama karena Israel memulai kampanye darat yang sulit dengan Hizbullah di Lebanon. Untuk sementara Israel telah mengebom pangkalan Rusia di Meimim di wilayah Latakia, Suriah. Menurut televisi Suriah, Israel mengebom pangkalan itu 1 jam setelah kedatangan pesawat Iran milik maskapai Qasim Fars.
Respons Israel kemungkinan tidak akan berakhir di situ, tetapi hal itu menunjukkan bahwa pembalasan Tel Aviv akan lebih terarah daripada besar-besaran. Selain itu, hal itu juga menunjukkan bahwa Israel tidak segan-segan menyerang proksi Iran, dalam hal ini Federasi Rusia. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel melanjutkan operasi darat mereka di Lebanon, di mana mereka mulai merasakan dampak dari operasi tersebut. Hingga 3 Oktober, 8 tentara IDF pertama telah resmi tewas. Namun Sky News Arabia mengutip sumber anonim mengatakan telah terjadi 14 korban. Tidak mengherankan, Hizbullah mengklaim ada lebih banyak korban. Dalam rekaman ini, seorang anggota milisi Syiah mengklaim kelompok tersebut telah menghancurkan 3 tank Merkava beserta awaknya, menembak jatuh sebuah helikopter, dan menyergap pasukan khusus IDF. Kredibilitas klaim ini sulit diverifikasi, tetapi beberapa kerugian Israel mungkin memang diakibatkan oleh peristiwa ini. Akhirnya, reporter pro-Hizbullah menambahkan, "Selamat datang di neraka." Di sisi lain, IDF mengumumkan tewasnya 60 pejuang Hizbullah dan hancurnya 200 target lainnya selama kampanye udara yang juga terus-menerus dilancarkan terhadap target-target kelompok tersebut di seluruh Lebanon. Kita juga mengetahui arah awal penyerbuan. Tank-tank Israel terlihat di Maron al-Ras dekat desa Bin Jebeil dan di tingkat Kiryat Shmona di permukiman bernama Adashit Marjayun. Divisi ke-36 dan ke-98 terlibat dalam operasi tersebut, sementara IDF telah merilis rekaman yang memperlihatkan antara lain penghancuran terowongan Hizbullah. Pasukan Lebanon mengklaim bahwa pasukan Israel memasuki Lebanon sekitar 1.300 kaki di dekat Odaiseh dan Khirbet Yarun dan mundur setelah periode waktu yang singkat. Berbicara tentang angkatan bersenjata Lebanon, harus dikatakan bahwa mereka telah memosisikan diri sebagai pengamat pasif terhadap berbagai peristiwa terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Setelah invasi Israel ke Lebanon, LAF secara resmi mengumumkan reposisi sekitar 5 hingga 6 km ke utara. Faktanya, tentara Lebanon ingin menghindari bentrokan langsung dengan IDF. Pertama, karena perbedaan potensi militer yang mencolok. Kedua, Tel Aviv secara resmi menyatakan bahwa Hizbullah bukan Lebanon yang menjadi targetnya. LAF adalah formasi yang lebih lemah daripada Hizbullah, dan selain itu secara teori, misinya bukanlah untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dicanangkan oleh kelompok paramiliter tersebut. Selain itu, pihak Amerika dikatakan telah berbicara dengan kedua belah pihak untuk menghindari kontak langsung dan tidak saling bertarung. Namun, orang tidak boleh terjebak dalam ilusi bahwa tentara Lebanon berada di pihak Israel di sini. Sama sekali tidak. Melihat tentara lain beroperasi di wilayahnya sendiri merupakan pengalaman yang sulit bagi tentara Lebanon, tetapi LAF berpotensi memainkan peran penting dalam memulihkan ketertiban di negara itu jika kemahakuasaan Hizbullah di Lebanon melemah. Perlu juga dicatat pesan yang mengganggu yang dikirim oleh IDF kepada penduduk Arab di Lebanon Selatan yang memerintahkan penduduk daerah tersebut untuk pindah ke utara Sungai Awali yang jauh lebih jauh di utara Sungai Litani, tepatnya 50 km atau 30 mil. Pada dasarnya, pesan itu memerintahkan semua penduduk Lebanon Selatan untuk mengungsi ke utara. Komunike tersebut secara implisit menunjukkan bahwa seluruh daerah ini bisa menjadi target operasi Israel. Selain itu, di permukaan Sungai Awali terdapat titik strategis lainnya, ibu kota Suriah, Damaskus. Pusat penting lainnya dari poros perlawanan Iran. Dan informasi terbaru pada tanggal 4 Oktober, kita mengetahui bahwa penembakan Israel menewaskan tentara Lebanon pertama yang mendorong tentara Lebanon untuk membalas dengan tembakan. Ini adalah pertama kalinya kontak langsung antara kedua pasukan. Selain itu, Israel telah melakukan pemboman besar-besaran di Beirut yang menurut laporan yang belum dikonfirmasi mungkin telah menewaskan calon pengganti Nasrallah, Hashim Safiuddin. Hizbullah mencoba menanggapi dengan serangan di Israel Utara dan Haifa di antara tempat-tempat lain, tetapi sistem anti-pesawat Israel berhasil mencegat sebagian besar roket. Sementara itu, Amerika sedang berunding dengan Israel tentang ruang lingkup tanggapan Tel Aviv terhadap serangan rudal oleh Teheran. Ini dapat mencakup antara lain infrastruktur minyak Iran. Biden mengatakan Israel memiliki hak untuk menanggapi secara proporsional, tetapi tetap menyerukan untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran. Yang juga perlu diperhatikan adalah pertemuan antara Presiden Iran dan Menteri Luar Negeri Saudi di Doha, Qatar. Selama pertemuan ini, negara-negara Arab di Teluk harus meyakinkan Masoud Pezeshkian,
tentang kenetralan mereka dalam konflik tersebut dan juga memutuskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Amerika menggunakan pangkalan udara yang terletak di wilayah mereka untuk melawan Iran. Ini adalah informasi penting, terutama dari sudut pandang Iran. Meskipun ada upaya untuk menahan eskalasi, semua pemain melangkah di atas es tipis yang jika menyangkut Timur Tengah dapat berubah menjadi panci mendidih kapan saja.